belajar, yo ayo rumah belajar, belajar asyik bersama rumah belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat rumah belajar. Kali ini saya berada di sekolah kami tercinta, dan bagaimana suasana pada saat ini, mari kita lihat. Sahabat, belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Ayat tempat anu nenggah masyarakatna somea katelah polosna. Diberikan oleh Pak Wisnu. Karena wabah COVID melanda negara kita, sehingga proses belajar mengajar harus dilakukan dari rumah, baik guru maupun siswa. Sahabat, hari ini saya berada di rumah karena pembelajaran bukan hanya dilakukan di dalam kelas, tetapi pembelajaran bisa kita lakukan dari jarak jauh atau yang kita kenal dengan istilah daring. Banyak model pembelajaran yang bisa kita gunakan dalam pembelajaran daring. Ada model pembelajaran Soleh, Flipped Classroom, Blended Learning, Discovery Inquiry, dan lainnya. Model yang saya gunakan untuk pembelajaran daring kali ini adalah model pembelajaran Soleh, Self-Organized Learning Environment, yang saya dapatkan dari model pembelajaran inovatif di sibatik.kemdikbud.go.id. Pada video kali ini, saya akan berbagi pengalaman mengajar di rumah menggunakan produk Pusdatin Kemdikbud yang sudah dikemas dalam aplikasi Rumah Belajar. Sahabat Rumah Belajar, model pembelajaran Soleh adalah model yang menitik beratkan pada peserta didik agar lebih mandiri, belajar sendiri, dan mencari sumber sendiri. Selamat menyaksikan. Hal pertama yang saya lakukan adalah membuat pertanyaan yang berhubungan dengan materi pelajaran. Di sini saya membuat pertanyaan menggunakan Google Form, sehingga para siswa dapat mengakses soal yang telah diberikan di mana saja dan kapan saja. Pertanyaan dibagikan pada siswa dengan cara membagikan link dan token yang telah disediakan. Link dan token dibagikan pada siswa melalui WhatsApp dan kelas maya di Google Classroom. WhatsApp, selain untuk membagikan link dan token, para siswa bisa berdiskusi atau bertanya jika ada masalah yang tidak dimengerti. Setelah link dibagikan, para siswa tinggal mengklik link yang telah dibagikan tadi. Dengan mengklik link yang telah diberikan, maka para siswa akan langsung diarahkan ke soal yang telah dibuat secara online. Dan para siswa tinggal menuliskan nama, kelas, token, dan mengisi pertanyaan yang telah diberikan. Untuk menjawab pertanyaan, para siswa bisa menggunakan smartphone atau laptop yang terhubung dengan internet dan bisa diakses kapanpun mereka mau. Kemudian barulah kita masuk ke tahap investigasi. Pada tahap investigasi, para siswa akan mencari jawaban atas pertanyaan yang telah diberikan. Di sini saya mengarahkan siswa untuk mengakses belajar.kemdikbud.go.id. Karena di situs belajar ini sangat banyak fitur-fiturnya. Ada kelas digital, sumber belajar, bank soal, dan laboratorium maya. Di sini siswa bisa memilih sumber belajar dengan mengklik coba sekarang. Fitur sumber belajar di sini banyak sekali, bahkan hampir untuk semua jenjang pendidikan, mulai dari pelajaran untuk SLB, PAUD, SD, SMP, SMA, dan SMK. Di sini para siswa akan memilih materi pelajaran dengan memilih jenjang pendidikan terlebih dahulu. Kemudian mencari materi yang sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan. Untuk mengakses fitur-fitur sumber belajar ini, para siswa disuruh membuat akun terlebih dahulu. Karena sumber belajar ini memerlukan
login untuk mengaksesnya. Kelebihan lain dari sumber belajar ini adalah gratis tanpa bayar. Jadi para siswa bisa mengakses kapan saja, di mana saja, dan bisa dibimbing oleh siapa saja. Selain dari sumber belajar tadi, di sini ada fitur buku sekolah elektronik atau BSE, peta budaya, wahana jelajah angkasa, dan yang lainnya. Di sini para siswa bisa mengakses buku dan mendownloadnya secara online. Selain fitur rumah belajar yang bisa diakses siswa, para siswa pun boleh mengakses YouTube dan mencari materi-materi yang berhubungan dengan pertanyaan yang telah diberikan. Pertanyaan yang telah dikerjakan siswa akan terekap secara otomatis, dan di sini kita masuk ke tahap review. Pada tahap review, di sini tampak pertanyaan-pertanyaan yang kita buat, jawaban-jawaban siswa, beserta skor yang dicapainya. Siswa yang memiliki skor memenuhi KKM atau yang di bawah KKM nanti akan dianalisis, kemudian akan didiskusikan kembali melalui grup WhatsApp. Setelah diperiksa dan dianalisis, barulah nanti disampaikan pada siswa siapa yang tuntas, yang harus remedial, atau yang perlu bimbingan kembali melalui grup WhatsApp. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Aplikasi Rumah Belajar sangat bermanfaat bagi para pelajar karena menyajikan berbagai macam materi dan fitur-fitur yang tersedia pun sangat menarik dan mudah untuk diakses. Ayo belajar bersama Rumah Belajar dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun. Belajar asik bersama Rumah Belajar. Terima kasih Rumah Belajar.